Raja masih ngotot banget mau ketemu gue. Dia pasti mau konfront soal suruhannya Rani. Gue mesti gimana ini? Gue gak mungkin ngasih tahu Raja kalau orang itu ada kaitan sama Rani. Raja pasti bakalan curiga kenapa gue bisa tahu. Dan bakalan terus nanya. Mending gak usah gue angkat. Nggak diangkat. Berarti memang benar kamu sengaja menghindari saya, Dimas. Ini membuktikan bahwa kamu tahu segalanya, Dimas. Saya tidak akan tinggal diam. Saya pasti akan cari kamu, Dimas, sampai dapat. Ih, bagus ini. Mahal nggak? Enggak, tuh murah. Bu Wati, Bu Ina. Udah lihat. Ini saya mau nawarin laundryan. Kali-kali ibu malas nyuci. Ini ada reguler, ekspres, dan premium. Murah kok, tapi tetap wangi dan rapih. Kiloan ya, Bu ya? Iya, Berapa sekilonya, Bu? kurang lebih 7.000. Nanti ya Bu, kalau saya ada laundry, saya pesan ke Ibu Dahlia aja ya. Iya, makasih ya. Bu Dahlia nyari orang yang laundry ya? Coba Ibu ke komplek depan sana. Yang rupanya mewah semua. Kemarin itu ada yang nanyain, katanya di mana tempat laundryan. Kayaknya sih warga baru, Bu. Coba Ibu ke sana. Iya deh, nanti saya ke sana. Makasih ya, Bu. Sama-sama Bu. Mari, Assalamualaikum. Salam. Itu kan Bu Dahlia padahal menantunya orang kaya ya. Kok mau ya jadi tukang laundry keliling? Bu, menantunya pelit kali. Kasihan ya, padahal nih ya, anaknya tajir melintir. Tapi kok ibunya melarat ya? Oh, kasihan banget ya. Ya. Astagfirullahaladzim. Semoga perutnya gak sakit lagi ya. Sakit. Sayang. Sayang, kamu kok nggak bilang? Kamu kok nggak ketok pintu dulu? Sorry tadi aku tiba-tiba masuknya. Yang sakit siapa? Itu obat apa? Sayang, aku pengen lihat. Itu obat apa? Itu aku nggak mau cerita sama kamu karena aku nggak mau kamu khawatir, sayang. Ya justru aku makin khawatir kalau kamu gak cerita. Itu tadi obat apa? Obat ginjal. Maksud kamu? Aku nggak cerita sama kamu selama ini kalau aku sakit gejala ginjal. Kamu sakit ginjal? Saya mau nawarin laundry ya. Oke, Mbak. Ya, kasih. Lumayan ini. Mbak Narti. Bu Dahlia? Iya. Tumben ada apa? Iya, ini saya mau nawarin laundryan, barangkali Mbak Narti perlu. Oh, jadi sekarang Bu Dahlia udah buka laundryan. Masih jadi agen, Mbak. Eh, Ini laundryan tempat saya jadi agen. Ini udah lama kok, udah belasan tahun. Pelanggannya juga semakin hari semakin bertambah. Dan cabangnya juga udah di mana-mana, makanya saya jadi berani nawarin. Jadi Mbak Narti nggak usah khawatir. tapi majikan saya itu kalau laundry, bajunya itu yang mahal-mahal terus bermerek semua, Bu. Itu bukan Bu Dahlia sendiri kan yang nyuci? Maksudnya?
Maksudnya nanti bilangnya di laundry, tapi ternyata cucinya manual alias pakai tangan. Ya enggak dong Mbak. Ini kan yang ngelondri tempat saya jadi agen. Dan saya kan udah bilang, ini udah lama Mbak, udah belasan tahun. Pasti dia udah biasa nyuci baju-baju branded. Tapi nanti saya dapat diskon nggak? Maksudnya diskonnya tuh buat saya, lumayan. Insya Allah nanti saya aturin Mbak. Ya? Iya. Ya udah, nanti kalau butuh, ini ada nomor teleponnya. Nanti bisa saya antar. Saya ambil juga nanti bajunya. Nanti kalau saya perlu saya telepon Bu Dahlia ya. Ya. Ya udah saya permisi dulu. Makasih ya. Yuk. Aduh, ngapain sih ibu ngedarin selebaran sampai ke sini? Lagian kayak orang jadul aja deh. Udah ada teknologi, masih aja keliling ngasih selebaran. Tapi bagus deh, gue ke kampus nggak usah dianterin ibu naik motor lagi. Ntar si Lila sama Vera ngeliat, makin dibully dong gue. Apalagi kalau ada anak baru tuh, siapa namanya? Adele, si sok kecakepan itu. Kotak apa ini? Ini punya Raja. Ini kan barang peninggalannya Rama. Aku pernah lihat Rama pakai arloji ini. Ini juga HP yang aku pilih untuk Rama. Kuat Archie. Kamu mampu. Walaupun ini cuma barangnya Rama. Ini pasti bikin kamu ingat sama sosoknya Rama. Tapi sekarang kamu udah nikah sama adiknya Raja. Lo betul. Awas lo ya. Awas lo. Ayo kita pulang. Jadi aku harus berusaha melupakan kamu, Rama. Berat. Coba sana. Jauh banget sih kamu Archie. Apa-apaan ini? Udah hajar aja. Lu ngapok ya? Ini suami saya. Maafin aku, Rama. Bukan aku mau ngelupain kamu. Tapi sekarang ada hati yang harus aku jaga. Walaupun aku tahu hati itu menolakku. Makasih Raja. Makasih buat. Karena kamu mau ambil lagi cincin kawin kita. Tolong deh, Ars. Gak usah kegeeran. Kalau kamu capek, kamu ngomong dong. Pah, aku udah capek sama Raja. Aku menderita selama ini. Aku pengen pisah dari dia. Ada nggak kamu sampaikan begitu ke Papa? Nggak ada, Arsy.
Justru saya lihat kamu terkesan menikmati semua ini. Apa aku salah? Perasaan sama adik kamu, Rama. Yang sekarang menjadi suami aku. Apa aku jatuh cinta sama orang yang salah? Karena hatinya milik perempuan lain. Aku hanya menjalankan tugasku sebagai istri kamu sampai 100 hari aja. Aku udah janji. Aku udah janji bukan kepada Allah aja. Tapi aku udah janji sama papa kamu, ibu dan juga Rahmat. Ntar saya telepon. Iya sayang. Maaf aku gak sempat ngabarin kamu ya. Iya, sekarang kamu di mana? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kamu kenapa gak pernah cerita selama ini? Kalau kamu sakit ginjal. Dan aku gak pernah lihat kalau kamu selama ini punya gejala sakit ginjal. Gawat. Kenapa juga gue ngomong sakit ginjal? Ya, aku udah bilang sama kamu, aku gak mau cerita sama kamu. Aku gak mau bikin kamu khawatir, sayang. Kamu pasti ngerasa sakit sekali. Maafin aku sayang. Aku minta maaf selama ini aku sering ngagain kamu. Aku minta maaf selama ini aku jarang ada di sisi kamu. Kamu gak perlu minta maaf, sayang. Kamu gak salah. Aku kan juga baru kasih tahu kamu kalau aku sakit gejala ginjal. Kamu udah berapa lama kena sakit ginjal? Ya, sebenarnya udah cukup lama, sayang. Tapi emang aku mau nyimpen semuanya ini sendirian. Aku gak mau kasih tahu kamu. Makanya aku juga minta maaf, sayang. Kalau selama ini aku paksa kamu. Aku paksa kamu untuk nikahin aku karena aku takut umur aku gak lama lagi. Kamu gak boleh ngomong itu, ya. Umur itu bukan manusia yang tahu. Itu urusan Tuhan. Tapi yang pasti, kedepannya aku bakal sering sama kamu. Aku akan selalu ada untuk kamu, ya. Aku akan selalu dampingin kamu sampai kamu sembuh, ya. Makasih ya, sayang. Perhatian kamu ini yang aku butuhin sekarang. Pokoknya besok aku akan bawa kamu ke rumah sakit. Ke rumah sakit tempat sepupu aku praktik. Dia punya kenalan dokter spesialis yang bagus. Yang akan bisa nyembuhin kamu, mudah-mudahan. Ini gak mungkin. Dia bisa tahu kalau sebenarnya gue hamil. Bukan sakit gejala ginjal. Gak perlu, sayang. Gak apa-apa, gak usah repot-repot. Biar aku selesaiin pengobatan aku di dokter aku yang sekarang aja dulu. Iya gak masalah, itu kamu terusin dulu. Tapi berikutnya aku akan nemenin kamu. Kemanapun kamu berobat. Iya, udah nanti nextnya kamu ikut temenin aku ya. Gimana, sayang, yang penyusup ke kamar Arsy itu udah kamu temuin? Aku udah coba konfirm ke Dimas, tapi Dimas nggak berani ketemu sama aku. Dia udah ngajak ke sini, tapi begitu aku samper ke sini, dia nggak ada. Ngacut. Terus gimana, sayang? Ya aku akan lapor polisi. Lapor polisi? Ya.
nanti nextnya kamu ikut temenin aku ya. Gimana sayang yang penyusup ke kamar Arsy itu udah kamu temuin? Aku udah coba konfirm ke Dimas, tapi Dimas nggak berani ketemu sama aku. Dia udah ngajak ke sini, tapi begitu aku samper ke sini, dia nggak ada. Ngecut. Terus gimana sayang? Ya aku akan lapor polisi. Lapor polisi? Ya. Gue harus juga raja buat lapor polisi. Gue harus minta bantuan Dimas. Tapi gue gak punya nomor handphone Dimas. Sebentar asisten aku nelfon. Ya halo? Ya baik. Berkas dan dokumen kamu siapin di atas meja saya aja. Nanti akan saya tanda tanganin semuanya. Ya. Terima kasih ya. Maaf sayang. Aduh, maaf ya sayang, kamu ke kamar mandi aku aja dulu, ada air dari kamar mandinya. Ya, kamu bersih-bersih di situ dulu ya sayang ya. Iya. Kalau gitu aku beres-beres dulu ya. Aku tinggal sebentar. Gue harus cari historicalnya Dimas. Dimas. Beristirahatlah yang tenang. Tidur panjang, Rama. Aku akan selalu ada menemani kamu di setiap doa. Kok sepi bener? Non Arsy kemana ya? Kayak dia nangis. Non Arsy. Non? Iya, Bi. Non? Iya, Bi. Non nangis? Enggak. Terus barusan tadi siapa dong yang nangis? Beneran bukan Non Arsy? Ya Allah. Padahal tadi aku berusaha menahan tangis. Tapi ternyata gak bisa. Dan kedengeran Bisumi. Tapi lebih baik aku gak ngaku. Biar gak banyak pertanyaan dari Bisumi. Non? Bisumi salah dengar kali, Bi. Terus siapa dong? Jangan-jangan di sini banyak hantunya ya, Non? Kok bisa ya? Ada suara perempuan nangis, tapi nggak ada wujudnya, Non. Bibi tenang aja. Udah di sini nggak ada apa-apa, santai aja. Santai gimana sih, Non? Sumi beneran takut ini, Non. Bibi di sini lagi ngapain? Nggak lagi ngapa-ngapain, Non. Makanya mau ngajak ngobrol Non Arsy. Daripada kita ngobrol nggak jelas, mendingan kita ngaji. Ngaji, Non? Mau. Sumi mau ngaji. Lama banget sih angkotnya.
Iya Sus, ini saya lagi on the way ke tempat seminarnya. Nanti kamu tolong reschedule ya jadwal praktek saya. Ya kamu mundurin 1 jam aja deh ya. Terus kamu kabarin semua pasien saya supaya mereka nggak nunggu lama. Oke, makasih banyak ya. Itu kan dokter yang waktu itu ketemu di rumah sakit. Siapa namanya? Gue belum tahu lagi. Tapi ngapain ya dia di sini? Atau mungkin dia mau ikut seminar juga? Tapi cewek ini aneh banget. Gak kelihatan kalau dia ini dokter. Atau jangan-jangan dia ini dokter gadungan ya? Nah, pas nih. Mendingan sekarang gue ajak aja sekalian. Biar gue ngetes. Dia dokter asli atau bukan? Kayak kenal nih mobil. Hai dok. Aduh, gue baru inget. Ternyata ini mobilnya si Obe. Dokter Iqbal. Ngapain lagi sih dia di sini? Pakai manggil gue dokter lagi. Aduh, malu banget gue. Mau ke seminar juga? Baru saja yuk, masuk. Ya sekalian kita bisa kenalan gitu. Seminar apaan? Gue kan gak ngerti. Orang gue mau ke kampus. Aduh, gimana dong ini? Oh, iya, tapi saya udah pesan taksi online. Jadi duluan aja ya. Udah cancel aja. Ya orang kita sekarang ngapain beda mobil? Bareng aja sama saya. Mau ikut seminar juga kan? Iya dong. Tapi saya udah pesen. Tuh, taksinya udah datang. Saya duluan ya, nanti ketemu di sana aja. Bye-bye. Selamat siang, Mbak. Mbaknya mau kemana ya? Ayo Pak, jalan. Iya, tapi mbaknya mau kemana? Iya, jalan aja dulu. Nanti saya kasih tahu ya di persimpangan sana. Pokoknya cepetan, oke? Baik, Mbak. Ini dokter bener-bener aneh. Kok kayak panik gitu sih? Gue ajakin. Apa dia tahu kalau gue ini mau ngetes dia? Loh. Kok dia malah belok kanan? Bukannya acara seminarnya tinggal lurus doang ya? Nah, nih, makin mencurigakan. Aduh, jangan sampai dia ngikutin. Bisa-bisa mati gue. Pak, berhenti, Pak, berhenti. Baik, Mbak. Makasih ya, Pak, tumpangannya. Mbak. Bayar dulu dong. Ya, lah, Pak, orang cuma sampai belokan doang. Iya, tapi Mbak harus bayar dulu dong. Ya udah berapa? 25.000, Mbak. Nih. Kurang, Mbak. Udah pas, segitu aja. Terima kasih ya, Pak. Penumpang gak jelas. Nyebelin banget sih. Apa coba gue harus nyamar jadi dokter? Kok jadi ribet kayak gini? Mana duit gue tinggal buat bayar ongkos lagi. Harus jalan lagi ke halte tadi. Sayang, aku harus pamit ya. Aku jalan dulu, tapi ingat, kamu jangan lupa minum obat supaya kamu cepat sembuh dan jangan lupa untuk terus kabarin aku. Kasih ya sayang buat semua perhatian kamu. Ini kamu langsung ke kantor atau gimana? Aku akan ke kantor polisi untuk ngurusin kejadian kemarin. Oh ya udah, kamu hati-hati ya sayang. Hati-hati. Gue harus telepon Dimas sekarang.
Nggak jelas. Ini gue Rani. Telepon gue sekarang juga. Penting. Halo. Halo Dimas. Raja sekarang lagi on the way ke kantor polisi buat ngelaporin penyusup yang masuk ke kamar Arsy. Terus kenapa? Gue kan nggak salah di sini. Justru lo yang bakal ditangkap gara-gara itu orang suruhan lo kan? Gue nggak ada hubungannya sama sekali di sini. Justru gue yang ngegagalin usaha lo nyelakain Arsy. Ya nggak bisa dong. Lo kan harus bantuin gue cegah dia ke kantor polisi. Untungnya buat gue apa? Lo nggak usah sok-sok intimidasi gue cuma buat kepentingan lo sendiri. Gue rasa ini bukan cuma kepentingan gue ya. Karena kalau sampai ini ketahuan, lo juga yang rugi. Raja kan bakal benci banget sama gue. Dan dia akan makin dekat sama Arsy. Terus ini semua tuh gara-gara lo gak punya nyali juga. Kenapa lo gak nolongin dia pas kecelakaan mobil di puncak? Dengar ya, Ran. Cinta gue ke Arsy lebih besar daripada siapapun. Termasuk Raja. Ya kalau gitu lo buktiin dong. Cegah Raja supaya dia gak kantor polisi. Atau lo akan kehilangan Arsy selamanya. Halo? Halo, Dimas? Ya, kenapa dimatiin sih? Ini gawat. Kalau sampai gue kebawa-bawa, gue nggak mau nih sampai kebongkar dan Raja marah terus ninggalin gue. Gue harus bikin rencana. Dan Arsy harus jadi pelakunya. Dengar ya, Ran. Cinta gue ke Arsy lebih besar daripada siapapun. Termasuk Raja. Ya kalau gitu lo buktiin dong. Cegah Raja supaya dia gak kantor polisi. Atau lo akan kehilangan Arsy selamanya. Halo? Halo, Dimas? Ya kenapa dimatiin sih? Ini gawat. Kalau sampai gue kebawa-bawa, gue gak mau nih sampai kebongkar dan Raja marah terus ninggalin gue. Gue harus bikin rencana. Dan Arsy harus jadi pelakunya. Halo Jack, kamu di mana? Saya punya perintah baru buat kamu. Perintah apa lagi, Bu Rani? Kan Bu Rani yang suruh saya menghilang. Makanya saya udah gak kerja lagi. Ini semua kan karena saya nurut sama Bu Rani. Saya tahu. Tapi saya nggak punya pilihan lain. Karena kamu juga terlibat dalam kasus rumah sakit. Ini harus segera diselesaikan. Apalagi, Bu? Saya nggak mau kalau... Saya janji ini yang terakhir. Saya akan bayar lebih mahal daripada yang kemarin. Dan setelah ini, kamu boleh pergi. Dan saya nggak akan pernah ganggu kamu lagi. Awalaisalazi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala ayyah luka mishlahum bala wa huwa khallaqul alim innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Fasubhanallazi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Sadaqallahul azim. Subhanallah. Suara Non Arsy bagus banget. Udah kayak bener-bener Qori'ah. Kalau Non Arsy ikutan lomba baca Al-Quran,
Sumi yakin Non Arsi pasti bakalan menang. Dan Raja juga pasti bakalan seneng banget ngedengerin Non Arsi ngaji setiap hari. Pantesan aja Non. Dan Raja sayang banget sama Non Arsi. Bisumi, membaca Al-Quran itu kewajiban bagi kita umat Nabi Muhammad SAW karena banyak sekali manfaatnya. Kayak apa, Non? Setiap kali saya baca Al-Quran, hati saya begitu tenang, tentram dan damai. Dan bukan untuk diri kita sendiri. Juga rumah yang kita tempatin akan penuh keberkahan. Ada hadis mengatakan, barang siapa membaca satu huruf dari kitabullah, maka seseorang tersebut akan mendapatkan kebaikan 1 kali. Tetapi setiap kebaikan akan dibalas 10 kali. Dan ada juga yang mengatakan, membaca Al-Quran membuat seseorang terlihat semakin bercahaya. Bercahaya? Maksudnya mukanya glowing gitu, Non. Masya Allah, kalau kayak gitu, Sumi juga mau, Non. Biar muka Sumi makin glowing tanpa harus pakai skincare. Bisumi, bukan begitu maksudnya. Maksudnya gimana jadi, Non? Seperti yang saya bilang, setiap kali saya membaca Al-Quran, perasaan saya itu tenang sekali. Maka aura yang terpancar juga insya Allah akan positif. Aura tersebut membuat wajah kita sedap dipandang dan tidak membosankan. Oh, jadi semua itu tergantung dari hati kita ya, Non. Bukan karena pakai skincare. Perawatan wajah juga tetap, aku juga masih pakai kok. Gitu ya, Non. Kalau nggak dengerin ngaji, dapat pahala juga nggak, Non? Mendengarkan bacaan Al-Quran, pahalanya sama dengan orang yang membacanya. Bila kita membaca Al-Quran 1 huruf, bernilai 10 kebaikan. Setiap huruf yang kita dengarkan bernilai 10 kebaikan. Kalau ngedengerin orang mengaji aja dapat pahala, Sumi makin semangat, Non, untuk ngedengerinnya. Amin. Mana tuh dokter cewek? Kok kelihatan? Banyak sakit. Lihat deh, itu ada ceweknya keren banget sumpah. OOTD-nya matching banget. Pasti harganya gak kaleng-kaleng nih. Kayaknya gue tahu deh nama brandnya apa. Sebentar, coba lu cek. Nah, bener kan?
Gue bilang juga apa, harganya gak kaleng-kaleng. Ini kan merek Seda yang lagi happening banget itu. Kemeja yang dipakai Adele tadi tuh harganya 5 juta coy. Ya ampun, itu sih uang jajan gua 4 bulan. Ternyata bener ya yang dibilang sama si Lila. Adele anak tajir melintir. Gue yakin, kayaknya duitnya nggak berseri deh. Kayak lo, Yas. Sorry ya, kalau gue ya nggak level tuh habisin duit untuk di baju. Ini kan gue nabung, soalnya gue kan OKL alias orang kaya lama, beda sama dia OKB. Oh money keles, mana ada istilah OKL. Lo kan orang tajir. Ya terserah gue lah, mau OKL kayak mau apa kayak, itu urusan gue. Lagian nih ya, kalian bakalan lihat gue bisa beli baju yang lebih mahal daripada dia. Oh ya? Ya iyalah, ngapain juga ngurusin itu, besok ujian tahu. Ya terus kenapa? Kita jadi kongko kan? Iya. Kongko dulu lah, masa nggak kongko? Padahal gue lagi rungkat, mending gue pulang aja deh. Males gue, pasti si Siana sama Maya minta ditraktirin lagi. Ya walaupun gue orang kaya, terus orang gaul, gue lebih mentingin kuliah nomor 1. Gak mau nilai gue jelek, mendingan kalian aja. Bye. Cabut sih. Gak tau. Oke, berarti lu udah siapin semuanya kan? Kita harus selesaiin masalah ini. Dimas. Masih punya nyali kamu hubungin saya? Lu di mana? Menurut kamu saya sedang di mana? Hukuman yang paling layak untuk seorang yang pengecut adalah dengan dilaporkan kepada pihak yang berwajib, Dimas. Gue mau ketemu sama lo. Gue bakal jelasin semuanya dan gue bakal bawa orang yang waktu itu nyusup ke kamar Arsi. Saya nggak mau. Saya sudah kasih kamu kesempatan untuk menentukan tempat di mana kita ketemu. Tapi kamu malah ingkar. Jadi ya, jangan harap saya percaya sama kamu lagi, Dimas. Kali ini gue serius, Raja. Gue mau selesaiin masalah ini biar lu nggak terus-terusan nuduh gue sebagai penjahat. Saya tidak menuduh kamu sebagai penjahat, Dimas. Tapi sikap kamulah yang membuat saya semakin yakin bahwa kamu terlibat dalam kejahatan terhadap Arsy. Dan bukan cuma sekali, Dimas. Tapi kamu seolah-olah selalu berada di waktu yang tepat. Semua ini cuma akal-akalan kamu, kan? Supaya kamu dianggap sebagai pahlawan oleh Arsy dan kemudian kamu mendapatkan hatinya Arsy. Gue gak terima lo terus-terusan ngehina gue kayak gini. Mending kita sekarang ketemu dan gue bakal jelasin semuanya. Gue pastiin gue datang. Pastikan kali ini kamu menepati janji kamu, Dimas. Karena kalau enggak, kamu akan mendekam di penjara untuk waktu yang lama. Camkan kata-kata saya, Dimas. Oke, gue Sherlock. Gue tunggu lo sekarang juga. Saya catat dulu ya, biar nggak lupa. Jadi satu set spray sama bajunya ada 10 sama bawahan 4 ya? Ya, betul Bu. Ya. Ini bonnya Bu. Saya langsung bayar di depan ya. Oh iya, makasih Ibu. Nanti kalau sudah selesai saya langsung antar ke rumah. Baik Bu, kalau gitu saya pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih ya Bu. Iya. Alhamdulillah. Biar saya langsung antar ke rumahnya Bu Jaka nanti. Halo, Assalamualaikum. Iya Bu Narti, mau laundry? Besok sore bisa Bu, tapi harganya beda, nggak apa-apa? Oh iya, nggak apa-apa. Nanti kalau sudah selesai, saya langsung antar juga ke Ibu ya. Ibu kasih aja alamatnya lewat WA, nanti saya langsung ke sana ambil. Iya, makasih. Alhamdulillah ya Allah. Ini pelanggan-pelanggan yang baru saja saya dapat. Kayaknya aku mendingan langsung berangkat sekarang.
itu orang yang sama yang ada di CCTV kamar rawat Arsy. Ini orangnya. Jadi Anda orang yang udah nyakitin istri saya. Jawab pertanyaan saya. Siapa sebenarnya Anda? Apa tujuan Anda nyakitin istri saya? Dan siapa orang yang udah nyuruh Anda? Tuduhan lu salah alamat. Gua nggak mungkin nyakitin Arsy. Mending sekarang Anda ngaku. Kalau nggak, Anda akan saya seret ke kantor polisi. Silakan. Karena gua nggak takut. Karena yang menjadi dalang dari semuanya ini adalah Arsy. Raja. Jago omongan Anda ya. Saya kenal istri saya dan istri saya nggak mungkin melakukan hal itu. Lu mau bukti ya? Arsy yang suruh gua buat dateng ke kamarnya di rumah sakit. Buat pura-pura nyakitin dia. Supaya lu simpati sama dia, supaya lu kasihan sama dia. Berani-berani Anda mengkambing hitam istri saya. Cukup. Mbak Nanti. Mbak. Iya, Bu Dahlia. Bu, cepet banget datangnya. Iya, Mbak Nanti juga udah siap aja. Bu Dahlia, ini baju anak majikan saya. Pokoknya jangan sampai rusak ya. Ya, Mbak. Nanti kalau udah selesai saya antar kembali ke sini ya. Sip. Motornya minggirin, mau masuk ini mobil. Iya, sebentar. Minggirin. Mbak Nanti, saya langsung jalan aja ya. Hati-hati dan cepet ya, Bu. Makasih ya. Iya. Non, Orang yang tadi siapa sih? tukang laundry, Non. Kamu ngelondri sama dia? Iya. Awas aja sampai baju gua rusak. Mahal tau baju gua. Kok saya jadi was-was ya? Laundry sama Bu Dahlia. Aduh, mudah-mudahan nggak ada apa-apa. Jangan sampai rusak tuh baju. Ampun bang, gue serius. Gua ini disuruh sama Arsy. Karena Arsy tuh berani bayar mahal buat gua. Saya tahu, kamu pasti sengaja mau fitnah istri saya. Raja. Udah. Ini alasannya gue nggak mau ngasih tau lu, Jak. Karena ternyata Jack ini orang suruhan Arsy. Kamu gak usah ikut campur, Dimas. Atau jangan-jangan kalian berdua sengaja sekongkol untuk memfitnah istri saya. Ya kan? Arsy sahabat gue, Jak. Mana mungkin gue fitnah dia? Meskipun gue tahu kenyataannya pahit, tapi gue tetap harus ngasih tau yang lu sebenarnya, Jak. Saya tetap nggak percaya. Oke, kasih lihat buktinya. Gue tau lo emosi, Jak. Tapi gue minta sama lu jangan berlebihan ngadepin Arsy. Gue yakin dia ngelakuin ini semua cuma buat dapet simpati dari lu.
Gue minta kompensasi. Mending sekarang lu beneran ngilang. Karena kalau Raja tahu sebenarnya dia bakal ngejar lu mati-matian. Gue yakin abis ini Arsy bakal jadi bulan-bulanan Raja. Maafin aku Arsy, tapi aku gak punya cara lain selain ngorbanin kamu. Gimana? Semuanya udah beres. Raja kemakan hasutan gue sama Jack. Gue yakin mereka bakal berantem di rumah nanti. Berarti sekarang giliran gue. Yang bikin Raja harus makin benci sama Arsy. Supaya nggak akan ada celah kebahagiaan buat Arsy. Arsy mana, Som? Ada di dalam tuh. Panggilin Arsy ya. Baik, Tuan. Silakan, Pak. Ya, terima kasih. Arsy? Papa. Papa, aku nggak bilang Arsy kalau mau kesini. Ganggu nggak? Enggak, Pak. Duduk dulu, Pak. Ayo, Pak. Silakan duduk. Arsy, Papa sama Pak Johan dan anggotanya dari kepolisian. Pak Johan ini yang menangani kasus kecelakaannya Rama. Sekarang butuh informasi untuk interogasi Arsy sebagai saksi utama dalam penyebab kecelakaan itu. Loh, Pak Jamal kok tahu-tahu ada di sini sih? Sum, Pak Jamal barusan lewat pintu belakang. Numpang ke kamar mandi, nggak tahan nih. Itu tuh, di kamar mandi belakang aja Pak Jamal. Belakangnya. Iya. Pak Jamal, mau kopi nggak? Dia bikin aja, bikin. Saya benar-benar diperdaya sama Arsy. Ya, halo. Halo sayang, kamu di mana? Udah di kantor. Apa masih di kantor polisi? Aku lagi jalan, sayang. Nanti aku telepon lagi ya. Enggak, sayang. Aku tuh pengen tahu. Aku tuh pengen banget malah bisa bantuin kamu ada di sana, sayang. Aku nggak jadi ke kantor polisi. Kenapa? Bukannya katanya kamu udah tahu siapa pelakunya? Kamu tau nggak? Ternyata selama ini aku diperdaya sama Arsy. Aku dibodohi sama Arsy. Jadi dia sengaja nyuruh orang untuk masuk ke kamar Nia supaya aku bersimpati dan aku kasihan sama Arsy. Iya kan, sayang. Dari awal kan aku udah bilang sama kamu. Arsy tuh orang yang manipulatif dan licik. Bisa-bisanya kamu yang tadinya benci sama dia terus jadi simpati loh sama dia, sayang. Dan aku juga yakin, dia kan yang udah bikin Rama jadi kecelakaan, sayang. Pada saat mereka di mobil, pasti mereka lagi bertengkar gara-gara Rama itu tahu kalau Arsy ternyata selingkuh sama Dimas. Dan kali saya tidak akan pernah terpedaya sama kepolosan kamu. Dan saya akan benar-benar buat kamu menderita, Arsy. Arsy. Sekalian sekarang lo terima pembalasan gue yang manis ini. Silakan diminum, Tuan. Makasih, Som. Pak. Terima kasih, Mbak. Iya. Mbak Arsy, sebelumnya saya minta maaf. Karena saya tahu bahwa korban sebelumnya adalah calon suami Mbak Arsy. Jadi saya paham. Saya tahu gimana rasanya. Mbak Arsy tentunya
masih memiliki pilu dan duka yang sangat mendalam atas kasus kecelakaan itu. Tapi biar bagaimana, karena ini hal yang sangat penting sebagai bahan investigasi kami. Suka tidak suka, kami tetap harus menginterogasi Mbak Arsy. Jadi saya minta tolong Mbak Arsy bisa bantu dengan menceritakan secara detail bagaimana runtutan peristiwa pada malam kejadian itu. Kalau aku cerita kejadiannya sebenarnya, Raja pasti akan sangat terpukul. Karena Rama sempat hilang kendali akibat terus-terusan ditelepon Raja. Aku harus bagaimana? Arsy, tolong ceritakan apa sebenarnya yang terjadi. Penyebab kecelakaan ini tidak akan terungkap kalau kamu tidak cerita kejadian yang sebenarnya. Saya Aku janji sama kamu, aku bakal kenapa-napa. Kamu percaya sama aku ya? Ayo, sekarang kamu ke belakang pelan-pelan. Ayo cepet Arsy. Arsy, ayo. Arsy? 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 Iya, Pak. Ada mobilnya Papa. Tapi satunya lagi mobil siapa ya?